Di sebuah kamar sempit di bangunan kos tua, tinggal seorang pria lanjut usia bernama Jack. Tubuhnya penuh tato, dan punggungnya dihiasi bekas luka yang seolah menyimpan cerita kelam. Meski tampak seperti penghuni biasa, Jack menyimpan sebuah peti berisi tumpukan uang dan persenjataan lengkap, dari pisau hingga senjata api. Setiap pagi, ia menjalani rutinitas yang tak banyak berubah, berjalan kaki menuju gereja kecil di ujung jalan, lalu melanjutkan langkahnya ke rumah sakit tempat seorang perawat muda bernama Jeremy yang sedang menjalani masa magang. Di sana, Jack membeli barang tertentu, entah apa isinya, yang kemudian ia simpan di dalam kulkas di kamarnya. Transaksi itu tak pernah tercatat, dan Jeremy selalu menerima sejumlah uang sebagai imbalan, tanpa banyak tanya. Jack bukan tipe orang yang suka berbasa-basi. Ia menjaga jarak dari siapapun, termasuk Jeremy. Bagi Jack, hubungan mereka sekadar urusan jual beli. Tak perlu ngobrol, tak usah akrab. Selama pembayaran lancar, semuanya beres. Namun, suatu hari, dua pria asing muncul, Steve dan Short. Wajah mereka keras, gerak-geriknya mencurigakan. Mereka mencari Jeremy dan memaksa masuk ke kamar Jack. Saat Jack menghalangi mereka, salah satu dari mereka langsung menghajarnya dan mengacungkan pistol ke arahnya. Anehnya, Jack tak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia menerima pukulan tanpa melawan dan bahkan menahan peluru dengan tangan kosong, seolah tubuhnya kebal terhadap rasa sakit. Dalam waktu singkat, kedua preman itu terkapar tak sadarkan diri, sementara Jack tetap berdiri tegak, nyaris tanpa luka. Setelah kejadian pagi itu, Jack melangkah santai menuju kafe favoritnya, tempat sederhana yang sering ia kunjungi hampir setiap hari. Ia duduk di meja biasa dan memesan hidangan yang tak pernah berubah, sayuran rebus. Tak lama, seorang pelayan bernama Sarah menghampirinya. Percakapan ringan pun mengalir seperti biasa. Namun, dari caranya berbicara dan menatap, terlihat jelas bahwa Sarah menyimpan rasa pada pria tua itu. Sayangnya, Jack tetap tak menyadarinya, atau mungkin sengaja mengabaikannya. Do you have anything on the agenda for later tonight? Menjelang malam, Jack kembali ke kamar kosnya. Tak lama setelah itu, teleponnya berdering. Di ujung sana, terdengar suara yang tak asing. Jillian, mantan kekasihnya. Dengan suara tenang namun tegas, Jillian memintanya menjemput seorang gadis bernama Andrea. Ternyata, bertahun-tahun lalu, saat hubungan mereka masih hangat, sebuah kecelakaan kecil terjadi. Andrea adalah hasil dari hubungan itu, sesuatu yang Jack sama sekali tak pernah tahu. Kini, Andrea telah tumbuh remaja, dan Jillian memutuskan sudah saatnya ayah kandungnya hadir, walau sejenak. Meski terkejut, ia tak lari dari tanggung jawab. Ia berjanji akan menemui Andrea, namun meminta Jillian untuk tidak menghubunginya lagi setelah ini. Sayangnya, saat tiba di bar tempat pertemuan yang dijanjikan, Andrea telah pergi, dibawa oleh seseorang. Hey! She left with Tim. Who's Tim? Tanpa membuang waktu, Jack melacak keberadaan pria itu dan mengambil kembali Andrea tanpa banyak bicara. Mereka sempat duduk bersama di kafe langganannya. Di sana, Sarah terkejut melihat Jack datang bersama seorang gadis yang ternyata adalah anak kandungnya. I'm Andrea. Kara. Seperti biasa, Jack memesan menu sayuran. Andrea yang penasaran bertanya, "Kenapa nggak coba makan steak atau hamburger?" Jack menatap mangkuknya sebentar sebelum menjawab tenang, "Aku nggak makan yang mengandung darah." Vegetarian. I guess. Bacon, eggs. Obrolan mereka berlanjut dan Andrea pun meminta izin untuk menginap 2 malam di kamar Jack. Ia ingin mengenal lebih jauh sosok ayah yang baru ia temui. Keesokan paginya,
Jack terbangun dengan kepala berat. Ada suara-suara asing bergema dalam pikirannya. Untuk meredakan kegelisahan itu, ia kembali ke kafe. Namun kali ini, sesuatu terasa berbeda. Di salah satu sudut ruangan, ia melihat seorang pria mengenakan topi berdiri diam, memperhatikannya. Yang aneh, tak satu pun pengunjung atau pegawai kafe yang menyadari keberadaan sosok itu. Seolah hanya Jack yang bisa melihatnya. Seperti rutinitas biasanya, Jack kembali berniat menemui Jeremy untuk melakukan transaksi. Namun, kali ini suasana terasa berbeda. Jeremy tidak ada di tempat. Setelah mencari tahu, Jack mengetahui bahwa pemuda itu telah diculik oleh dua orang yang sudah dikenalnya, Short dan Steve. Tanpa banyak berpikir, Jack mendorong supir pengantar surat yang terparkir di pinggir jalan, lalu melompat masuk dan langsung melaju mengejar mereka. Beruntung, ia tiba tepat waktu. Tepat saat Jeremy hampir kehilangan nyawanya setelah disiksa habis-habisan. Beberapa hari setelah insiden itu, Jack mengajak Andrea untuk menghabiskan waktu bersama. Ia membawanya ke tempat permainan bingo, sebuah ruangan penuh orang tua yang menjadi pelariannya 3 kali seminggu. Meski tak pernah benar-benar menang besar, baginya tempat itu memberi rasa damai. Setelahnya, mereka kembali ke kafe langganan. Di sela-sela obrolan ringan, Andrea mulai penasaran dan bertanya tentang kisah cinta ayahnya. Jack menjawab tanpa banyak drama. Hubungannya dengan Jillian tak lebih dari sebulan, dan sebelumnya ia bahkan sudah 2 kali menikah lagi. Saat mereka tengah mengobrol, sosok pria bertopi kembali muncul, berdiri tak jauh dari meja mereka. Namun kali ini, bukan hanya Jack yang melihatnya. Andrea juga dapat melihat pria misterius itu. Jack langsung memperingatkan Andrea untuk mengabaikannya, menyebut bahwa pria itu adalah orang berbahaya yang lebih baik diacuhkan. What? You can see him. Not at all. That guy? Yeah. Should I ask who that is? Not at all. Tanpa mereka sadari, di sudut lain kafe, seorang pria memasukkan bubuk obat tidur ke dalam minuman Jack. Jack meminumnya tanpa curiga. Dan dalam perjalanan pulang, tubuhnya mulai melemah, pandangannya kabur, langkahnya goyah. Dalam kondisi setengah sadar, Jack sempat melihat sekelompok pemuda mencurigakan berkumpul di luar kosannya. Ia berniat menghabisi mereka lebih dulu, namun tubuhnya tak bisa diajak kompromi. Ia roboh, pingsan sebelum sempat bertindak. Ternyata, pria yang memasukkan obat tidur di minuman Jack yang mereka lihat di kafe adalah kaki tangan dari Short dan Steve. Mereka telah menyusun rencana untuk melenyapkan Jack yang mereka anggap sebagai ancaman. Namun, mereka terlalu meremehkan Jack. Efek obat tidur itu hanya berlangsung sebentar. Begitu sadar, amarah Jack meledak. Dalam keadaan setengah terluka dan penuh kemarahan, ia melawan balik. Dengan brutal dan tanpa belas kasihan, ia menghabisi Short dan temannya dengan cara yang sangat kejam. Setelah pertarungan brutal itu, sisi kelam dalam diri Jack mulai menguasai akal sehatnya. Ada sesuatu yang tak bisa lagi ia sembunyikan, bahkan dari dirinya sendiri. Ketika Jack kembali ke rumah, ia memandang Andrea dengan tatapan berat, penuh konflik. Dalam upaya menyelamatkannya dari bahaya yang belum ia mengerti sepenuhnya, Jack justru membentak dan mengusir putrinya sendiri dari kamar kos itu. Kata-katanya kasar, penuh kemarahan, padahal jauh di dalam hatinya, ia hanya ingin menjaga Andrea tetap aman dari dirinya. Andrea yang merasa ada yang janggal dengan perilaku ayahnya, segera melarikan diri tanpa menoleh lagi. Sendirian,
Jack terjebak dalam rasa lapar yang aneh dan semakin menggila. Setiap orang yang lewat di depan kosannya tampak seperti umpan yang menggoda. Ia mencoba bertahan, menahan naluri gelap itu, hingga akhirnya ia mendengar keributan tak jauh dari gang. 3 remaja dengan gaya urakan sedang mencoba memalak seorang wanita tua. Tanpa ragu, Jack turun tangan. Aksi heroiknya berujung bentrok hebat. Pertarungan itu berakhir cepat. 3 pemuda itu tergeletak tak jelas apakah masih hidup. Saat Jack sampai ke rumah berniat untuk beristirahat, belum sempat ia menarik napas, ponselnya berdering. Sebuah pesan suara masuk dari seseorang tak dikenal, mengaku telah menculik Andrea. Orang itu memberi satu syarat, datang ke dermaga tengah malam jika ingin putrinya kembali dalam keadaan hidup. Namun Jack, yang kini merasa dirinya terlalu berbahaya bagi Andrea, justru memilih menjauh. Ia mengabaikan ancaman itu dan kembali ke kafe langganannya. Di sana, ia melihat Sarah sedang dimaki-maki oleh pacarnya yang kasar. Jack yang sudah muak dengan kekerasan tak tinggal diam. Ia menghampiri pria itu dan memberikan pelajaran yang membuatnya jera, meski tanpa perlu bertarung. Fuck, dude. Setelah insiden itu, Jack dan Sarah menghabiskan waktu bersama, berjalan pulang sambil berbincang santai. Jack mulai membuka diri, bercerita tentang masa lalunya, tentang bagaimana ia telah menjalani hidup sebagai tentara, pengawal, bahkan buronan. Cerita-cerita itu membuat Sarah semakin tertarik. Ia merasa mulai mengenal sosok asli Jack di balik wajah dinginnya. Saat tiba di depan rumah, Sarah memeluk Jack erat. Ia menatap pria tua itu dengan harapan, lalu perlahan mendekat, seolah meminta sebuah ciuman. Namun Jack langsung mundur. Wajahnya berubah tegang. Rasa lapar itu kembali, liar, buas, tak terkendali. Tak ingin kehilangan kendali, Jack buru-buru meninggalkan Sarah dan kembali ke kamarnya. Dengan napas terengah dan tubuh gemetar, ia membuka kulkas dan mengeluarkan kantong darah merah pekat yang disimpannya, hasil transaksi gelap dengan Jeremy. Tubuhnya memang manusia, tapi kelaparannya bukan. Jack masih tak tenang. Pikirannya terus dihantui oleh nasib Andrea. Tanpa banyak bicara, ia melangkah menuju markas mafia lokal, sebuah bangunan kumuh yang dikuasai pria bernama Alec, mantan bosnya di masa lalu. Jack berharap Alec tahu sesuatu soal penculikan Andrea, tapi Alec mengangkat bahu, pura-pura tak tahu menahu. Ada kepalsuan dalam sikapnya, namun Jack tak bisa membuktikan apapun. Jack pergi. Ia kembali ke kafe favoritnya dan menemukan pemandangan mengerikan. Pemilik kafe telah tewas dan tempat itu dipenuhi para preman. Di antara mereka, Steve, salah satu dari 2 orang yang dulu menyerangnya, tampak berdiri waspada. Ternyata dia masih hidup. Jack menyelinap ke dalam toilet dan membungkam satu preman yang curiga. Ia bertanya, mengapa mereka terus memburunya, tapi si preman hanya menggeleng, tak tahu apa-apa. Jack terdiam, mencoba tetap tenang, sampai tembakan menghujam tubuhnya. Ia menghabisi semua preman tanpa ampun, kecuali Steve yang terluka parah. Jack membawa Steve ke mobil milik Sarah. Awalnya Sarah enggan, namun Jack menjanjikan imbalan $1 juta. Sarah bingung, tak mengerti dari mana uang sebanyak itu bisa didapat. Sebelum pergi, Jack mencabut peluru dari kepalanya hanya dengan tang. Sarah makin tak percaya, pria ini bukan manusia biasa. Sesampainya di kos, Steve diikat untuk diinterogasi. Sarah, penasaran, membuka kotak besi milik Jack. Ia menemukan logam kuno, dokumen berdebu, dan foto tua yang menunjukkan Jack tengah berdiri di tengah pasukan Perang Dunia Pertama. Jack akhirnya mengakui bahwa ia telah hidup jauh lebih lama dari usia manusia. Bahkan,
Dalam catatan kuno, ia disebut dengan nama Kain, yang dalam kepercayaan tertentu adalah Kain, anak pertama Adam dan Hawa. Ia dikutuk untuk hidup abadi karena telah membunuh adiknya, Habel. Setelah itu, interogasi dimulai. Steve, yang ketakutan setengah mati, akhirnya mengaku bahwa penculikan Andrea adalah bagian dari rencana kelompoknya. Mereka dibayar oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Steve bersumpah ia hanya ikut-ikutan, tak tahu dalangnya. You gonna kill me? Probably not. I got no problem with it. Jack lalu mengambil persenjataan dan uangnya, serta sebuah benda aneh, jari manusia yang digunakan untuk ritual atau alat pelacak informasi. Ia menuju rumah sakit tempat Jeremy, perawat muda yang dulu bertransaksi dengannya, dirawat. Di sana, Jack mendapati fakta baru. Jeremy ternyata terlibat utang besar kepada Alec untuk membayar biaya kuliahnya. Utang itu membuatnya harus tunduk pada permintaan gelap sang mafia. Jack murka. Alec ternyata berbohong. Bar-like thing. What's it called? Jack lalu meminta bantuan Sarah untuk meminjamkan mobilnya. Dalam perjalanan, Sarah akhirnya bertanya, "Kau ini semacam vampir ya?" Jack hanya mengangguk. "Tapi jangan tanya lebih jauh," jawabnya datar. Sesampainya di markas Alec, Jack meminta Sarah menunggu di mobil. Ia masuk sendiri dan langsung disambut tembakan shotgun. Satu persatu penjaga dibabat habis. Jack menemukan Alec. Di balik lemari tua, ia mendengar suara. Ia buka rahasianya. Di sana Andrea tergeletak lemah, penuh luka. Jack segera menyelamatkannya dan meminta Sarah mengantarnya ke rumah sakit. Sebelum pergi, Jack menghajar Alec dan mematahkan kakinya agar tak bisa melarikan diri. Saat kembali, ia mendengar pengakuan pahit. Ayah Alec ternyata pernah dibunuh oleh Jack di masa lalu, dan semua ini adalah balas dendam. Di saat itu, pria bertopi kembali muncul. Sosok misterius ini seolah terus membayang-bayangi Jack. Kali ini, Jack meledak emosi. Ia menyalahkan pria itu sebagai dalang dari kutukan yang membuatnya abadi dan haus darah. Pria bertopi itu tetap diam, namun tatapannya tegas. Ia adalah simbol, entah utusan Tuhan, kematian, atau keadilan ilahi. Jack memohon untuk diakhiri. Ia ingin mati, tapi tak ada jawaban. Di luar, Sarah menunggu. Ia bertanya pada Jack tentang pria bertopi itu. Jack hanya menjawab, "Kau juga akan melihatnya suatu hari, ketika waktumu hampir habis." Jack berjalan pergi dan membawa Andrea ke rumah sakit. Dan film pun tamat.